Konflik yang terjadi antara Nursiah dengan menantunya Ari Kriting seolah selalu menemukan titik didih. Sejak Ari dan Indah Permatasari masih sebagai sepasang kekasih, hingga kini menjadi suami istri dan bahkan sudah dikaruniai buah hati. Terbaru, Ari Kriting kabarnya akan mencurahkan isi hatinya mengenai restu yang selama ini tak didapatnya sebagai materi stand up yang akan ia bawakan. Dan siapa sangka hal tersebut seperti membakar amarah sang mertua. Maka berikut ini kembali luapan angkara murka sang bunda yang seolah hatinya telah membatu dan tidak ada lagi pintu maaf, bahkan untuk darah dagingnya sendiri. Diojok sama ya, saya disuruh tutup mulut baru dia yang umbar-umbar ya. Iya, tapi dijadikan bahan buat bahan lelucon ya. Iya. Gimana tuh Mami, tanggapan Mami? Kalau saya menanggapi. Dijadikan pekerjaan nih gimana? Dijadikan pekerjaan ya, lahan-lahan ladang ya, ladang uang ya. Mengenai restu mungkin ya, biar saya bisa diterima. Kalau saya sih sebenarnya itu menuangkannya banyak di stand up show spesial saya Ilmu Hitam. Kalian kalau misalnya penasaran nonton aja. Kalau soal itu sih semuanya akan saya tuangkan dalam show stand up spesial saya Ilmu Hitam. Banyak sih yang akan saya sampaikan lewat situ juga sih sebagian hal. Banyak hal tentang kehidupan saya yang di luar itu juga sebenarnya. Dan materinya juga udah didengar sama beberapa teman, didengar sama Indah juga. Jadi ya sebenarnya sih kalau saya sih melihat bahwa komedi itu kan bisa mengobati, kalau boleh dibilang rumusnya komedi itu kan, komedi itu tragedi plus time kan, tragedi plus time. Nah tragedinya udah ada nih, tinggal komedinya aja kan. Makanya aku bikinkan lah ini spesial show Ilmu Hitam ini. Dia suruh lelucon saya, dia suruh tutup mulut saya, baru dia yang kasih ladang-ladang uang ya di situ ya. Hina saya ya. Kalau misalnya ternyata di luar seperti itu ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Saya mau fokus sama hal yang harus saya kerjakan aja. Kalau itu saya nggak bisa sampaikan ke publik lah, kalau itu urusan pribadinya saya. Maksudnya ya usahanya anak-anak lah. Standar sih, samalah kebanyakan orang bagaimana sih kita pasti nunjukin usaha yang terbaiknya kita. Sejauh ini sih belum ke rumahnya lagi karena kan saya lagi persiapan show spesialnya saya, jadi fokusnya masih di sini dulu. Anak juga masih butuh banyak perhatian, jadi belum lagi sih ke sana. Kalau sama Bang Ari itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Kalau menurut saya sih yang namanya kehidupan itu sama seperti alat pendeteksi detak jantung di rumah sakit. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Itu namanya menunjukkan kita masih hidup. Dan kehidupan itu terrefleksi dalam segala macam sisi kehidupannya kita. Termasuk dalam hubungan asmara juga. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin orang lebih sering lihat naiknya aja karena itu di permukaan. Kalau turunnya kan memang kadang-kadang tersembunyi di kedalaman. Kayak gitu sih. Memang runyam ceritanya jika menghadapi orang tua atau mertua yang tidak mudah diluluhkan hatinya. Dan Nursiah Ibunda Indah kembali mengungkapkan sesuatu yang membingungkan. Ia mengatakan bahwa dirinya siap merawat cucu, yakni buah hati dari Indah Permatasari. Semoga saja ini awal dari mulai melunaknya hati ibunda dari Indah Permatasari itu. Kalau aku sih jangan sampai kayak gitu ya. Biar gimana? Namanya bekas pacar ada, tapi bekas bapak nggak ada, bekas ibu nggak ada. Hubungan darah tuh nggak bisa dipisahkan. Dan itu jangan sampai terjadi kalau ada hal-hal seperti itu. Semarah-marahnya kita, senakal-nakalnya anak kita, ya bagaimanapun nggak ada tuh yang namanya, nggak ada, dia bukan anak gua lagi nih. Jangan ya, kalau bisa kita merangkul dan membenarkan posisi jalan anak kita. Kalau memang anak kita posisi jalannya belok ya kita lurusin, itu aja sih. Tapi jangan yang seperti memutuskan, kan dosa juga, itu dosanya besar itu, nggak boleh kayak gitu kalau menurut aku ya. Oh iyalah, makanya kan aku bilang jangan sampai. Kita harus ingat perjuangan kita dulu waktu kita hamil, ya kan? Kita hamil, kalau syukur-syukur kalau ada hamil kebo, namanya hamil kebo tuh nggak pakai ngidam. Ya kita kalau udah hamil, dulu gue ngidamnya sampai
perjuangan dari 1 bulan sampai ke 9 bulan sampai kita mau melahirkan, itu kan taruhannya nyawa. Jadi kita ingatnya seperti itu aja. Dan waktu kita hamil kan pasti kan kita udah doa-doain, kamu semoga jadi anak yang ini ya nak ya, bla 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 bla. Nah kalau misalkan pas udah lahir terus anak kita jalannya memang agak belok, ya kita lurusin. Walaupun kita ngelurusinnya berat, tapi kan itu anggap aja ujian. Nah ujian yang dikasih sama Tuhan kan, itu kan baliknya itu ya akan jadi pahala lah buat kita kalau kita bisa ngejalaninnya. Ya kalau ibu marah sama, ya yang jelas yang salah anaknya. Ya bagaimanapun juga tidak ada alasan anak itu untuk membangkang melawan durhaka kepada orang tuanya. Ya, tapi ibu yang baik tentu dia tidak akan melaknat anaknya. Tentu dia akan mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Karena doa ibu ini makbul nih, hati-hati kalau ibu-ibu jumpa-jumpain anaknya, hati-hati. Dulu pernah Imam Abdurrahman Sudais waktu kecil, waktu dia nakal, itu ibunya marah sama dia, emosi. Tapi dia sumpahin kamu jadi imam Masjidil Haram. Doanya baik-baik, bukan didoain jadi setan, jadi kuntilanak, dipanggil binatang dan sebagainya. Nah, hari ini para ibu, para orang tua ya, ucapkanlah perkataan yang baik-baik untuk anak-anak kalian. Karena perkataan itu adalah doa. Gitu. Dan anak-anak juga tidak ada alasan untuk jahat sama orang tua. Meskipun orang tua kita ini mohon maaf ya beda akidah dengan kita, beda agama dengan kita. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilemparkan ke api, itu yang melemparkan tubuhnya itu ayahnya. Diperintah oleh Namrus. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada ayahku untuk menarik ketapel ini. Jangan sampai engkau permalukan ayahku di depan orang banyak. Padahal ayahnya mau membunuh dia sekalipun, tetap didoakan kebaikan. Jadi tidak ada alasan seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak dengar ya, kita ini memberikan dunia beserta isi kepada orang tua kita, itu tidak bisa membalas satu sikut yang kita di dalam rahim ibu kita. Maka minta maaf lah, buru-buru minta maaf ya anak-anak yang bermasalah dengan orang tuanya, kalian datangi orang tua kalian, cium kakinya, minta maaf sama dia. Insyaallah. Yang jelas orang tua tentu akan rugi kalau anaknya celaka ya. Tentu nanti orang yang menangis yang menyesal orang tuanya juga. Saya nasihati orang tua untuk tidak mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Kasihanilah mereka. Mungkin hanya salah komunikasi saja, salah paham saja. Ya, cobalah duduk dari hati, bicarakan baik-baik. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Ya, saling memaafkan, saling memohonkan doa ampunan. Nah, baru kita bisa duduk bicara. Ya, jadi syarat pertama apa? Memaafkan, kemudian mendoakan ampunan kepada orang yang salah kepada kita, orang-orang jahat kepada kita. Apalagi itu anak kandung, apalagi itu ibu kandung. Tidak ada alasan untuk bermusuhan dengan orang tua, dengan anak sendiri. Aku rasa sebuah kebodohan yang teramat sangat ya seorang ibu melaknat anaknya, menyumpahin anaknya. Sebuah kebodohan yang kedurhakaan yang sangat besar bagi seorang anak yang melawan ibunya. Alhamdulillah.